Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gina Zakia di YouTube channel Piranti Stirindo Utama. Kali ini kita akan mengulas tips pemasangan power steering Toyota Kijang kotak dengan sesuai prosedur. Yuk kita lihat aja langsung. Oke guys, kali ini kita akan memberi tip beberapa untuk pemasangan kijang doyok atau yang biasa disebut dengan kijang kotak. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk pemasangan kijang kotak ini. Satu, spare part yang digunakan itu harus sesuai dengan spek mobilnya. Ya, salah satunya harus dimensinya putarannya lebih banyak. Yang kedua, dia harus mengubah sasis kalau untuk mau cari safety-nya, biar supaya mobil itu dipakainya nyaman dan juga nggak limbung. Nah, untuk pompanya kalau bisa dipastikan itu yang sudah menggunakan AC itu dipisah antara AC dan power steering, biar supaya nggak saling tumpak tindih gitu, biar supaya lebih aman dan juga perawatan lebih mudah ketimbang kita jadiin satu. Nah, yang paling gampangnya ini kita lihat, ini mobil udah menggunakan AC, tinggal kita nyari tempat buat dudukan pompa power steeringnya. Kalau untuk selang-selang kalau bisa dipastikan pakai yang baru dan juga yang bermerek, supaya soalnya itu boleh dibilang vital juga. Dulu sebelumnya menggunakan sistem power steeringnya seperti ini nih. Sebelum digunakan power steering dia menggunakan bracket seperti ini. Ternyata ini hasilnya patah. Dia patah sehingga mobil ini limbung. Jadi sekarang kita ganti ya, bracket seperti ini tidak kita pakai karena ini kurang safety. Jadi kita ganti dengan yang ini. Ini ketebalannya 1 cm. Jadi posisinya nanti di sini ya. Ini kita turunkan sasisnya untuk menjaga si pengemudi biar safety pada saat berkendara. Karena kalau tidak kita menggunakan bracket biasa itu sangat fatal apabila terjadi guncangan. Karena ini kan berhubungan dengan long terot ya, penakel roda. Kalau untuk bracket ini pasti aman dan safety. Ya, inilah bagian kabinnya ya, bagian si pengemudi yang kita copot semua bagian sistem setirnya. Nanti di sini kita akan memodifikasi antara panjang astir dengan dudukan rek di bawah, sama dia punya join seat atau intermediate-nya. Nanti di sini kita akan setel ya, kita akan lihat seberapa panjangnya antara setir dan poros as yang di bawah dengan yang menyambung dengan join setirnya. Inilah cara memasang kijang kotak. Tapi kalau untuk pemasangan kita ngikutin spek pabrik, jadi kita hanya merubah bagian bawah sedikit. Kita tidak merubah bagian struktur dari dia punya si pengemudinya. Untuk kijang ini setelah kita pasangkan dengan spek power steering bengkel kami, ini hasilnya cukup memuaskan ya. Ini di bawah jalan cukup stabil, tinggal di sporing 3 dimensi aja. Untuk setir sangat-sangat ringan. Untuk suara power steeringnya pun sangat lembut, tidak ada suara sama sekali. Berarti power steering ini memang sudah sesuai. Kita untuk pemasangannya ini menggunakan sistem rack and pinion, di mana rack tersebut kita kombinasikan dengan bracket ya. Bracket itu cukup lumayan tebal yang menggunakan plat kurang lebih 1 cm. Untuk hasilnya sendiri, setir ini sangat ringan ya. Setir sangat ringan, mobil ini sangat nyaman dikendari. Walaupun mobil tua, ini terasa lebih mudah dan lebih nyaman. Inilah dari keunggulan dari kijang doyok ya, dimana kalau dipasang power steering ini kita tidak berpikir mobil ini sangat-sangat rumit dikendari. Ternyata sangat nyaman, enak dan lembut ya. Oke, setelah test drive kita lihat lagi kondisinya sekarang seperti apa. Hasil dari test drive tadi
bagian test drive bilang ini kondisinya tinggal di sporing komputer aja, karena kita untuk sementara sporing manual dulu. Bisa lihat pompanya, konstruksinya sudah terpisah dengan kompresor AC, jadi dia sudah sendiri untuk power steeringnya. Kalau untuk ringannya setir bisa lihat di kemudi. Saya pastikan ini sekarang udah ringan, bahkan bisa 1 jari, tapi dipakainya pun tidak limbung. Bahkan bisa lebih ringan dari Innova menurut saya. Mungkin itu aja sedikit review tentang pemasangan kijang kotak atau biasa disebut dengan juga kijang doyok. Jangan lupa salam setir kanan.